Kegiatan Berbangsa dan Bernegara bersama Bapak Teddy Sofian. Bapak Teddy Sofian ini adalah perwakilan dari Koramil Cicalengka. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke materi yang akan disampaikan kepada Bapak Teddy Sofian. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati panitia, saya hormati rekan-rekan peserta MPLS di SMK Terpadu Maret di Cicalengka. Bersyukur kita ada puasa di pagi yang waktu yang terakhir ini kami mendapat kehormatan memberikan materi kepada para peserta didik baru SMK Maret Terpadu. Sebelum materi, tidak ada salahnya untuk kami memperkenalkan diri. Untuk ada istilah tak kenal maka tak sayang, ini biodata kami. Nama Kapten Armen Teddy Sofian, di lepas satu aja biar kedengaran ya. Kapten Armen Teddy Sofian, jabatan sebagai danramil di Cicalengka, yang mana Cicalengka membawahi 3 kecamatan, Nagrek, Cicalengka sendiri, kemudian Ciganjur, satuannya Kabupaten Bandung. Ini riwayat pendidikan umum baik Jabar sampai dengan di bawah 1, kemudian di Bangpres seperti itu. Kemudian lanjut next. Ini riwayat penugasan sama seperti prajurit yang lainnya, maka tugas ke Timur, Maluku maupun perbatasan. Ya. Ini keluarga kecil kami, kemudian riwayat jabatan mulai dari Kostrat, kemudian di Kodam 3 sampai dengan Kodim, Koramil sampai dengan sekarang di 2019 di Cicalengka. Ini saya punya moto, ini bentuk implementasi pribadi saya sendiri, yaitu selalu lakukan yang terbaik ya, dan tetap semangat. Ini harapan saya bisa menerapkan ke rekan-rekan ke depan, sehingga rekan-rekan adalah generasi penerus bangsa. Baik, pada kesempatan pagi ini saya dapat kesempatan untuk memberikan materi ya, materi dalam rangka pemberian pengisian materi wawasan kebangsaan ya, dengan bela negara pada peserta didik baru di mana di SMK Maret Terpadu ini. Wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional, mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, kesatuan sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan dengan kata lain, bagaimana kita memahami wawasan Nusantara sebagai salah satu kesatuan politik tersebut hankam. Ya, ini sebagai pengetahuan untuk dasar-dasar ke depan, di mana nilai dasar wawasan tersebut ya terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 dimensi yang bersifat mendasar ya. Secara fundamental yaitu tentang penghargaan terhadap hak manusia baik sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kemudian bertekad bersama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi dan tata kelola rakyat, kesetiaan sosial, masyarakat adil dan makmur. Ini dasar-dasar yang kita sampaikan sehingga secara dini para peserta ini mempunyai rasa wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, bela negara yang melekat sehingga menjadi bekal untuk semuanya. Bela negara sendiri terdiri dari 2 kata, bela dan negara, di mana bela itu adalah menjaga nama baik, memelihara, merawat, menolong, melepaskan dari bahaya atau mempertahankan. Apapun yang kita punya, kita berhak untuk mempertahankan. Nah, itu adalah salah satu upaya membela. Kembali back ya, bela. Nah, sehingga terjadi keterpaduan seluruh aspek ya, karena itu merupakan cikal bakal tunas untuk mencintai negara ini. Negara adalah satu wilayah yang ditempati oleh sekumpulan orang dari organisasi dipimpin oleh sekolah negara, pemerintah negara yang sah dan diakui oleh negara lainnya.
Jadi bela negara ada suatu tekad, sikap dan tindakan warga negara untuk menjaga, memelihara dan melindungi, mempertahankan yang teratur, menyeluruh, terpadu, berlanjut dengan dilandasi kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan kesaktian Pancasila sebagai milik negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini definisi dari bela negara. Saya harapannya ke depan ya secara dini yang mempunyai rasa untuk bela negara, cinta tanah air. Bela negara tidak semestinya hanya dipahami sebagai upaya mengambil senjata atau berbau militerisme, dan bukan semata-mata hanya tugas TNI, tapi kewajiban segenap warga sesuai profesi masing-masing ya. Dimana kalau memang tugas membela negara kita ada komponen utama TNI, komponen cadangan maupun komponen pendukung ya. Guna mendiadakan tujuannya ya, guna mendiadakan setiap ancaman, menghadapi ancaman baik dari luar atau dari dalam sendiri yang akan membahayakan apa? Kemerdekaan dan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan ideologi nasional dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 45 yang perlu kita pertahankan. Kemudian ini dari dasar hukum pembela negara itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya bela negara dan diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kemudian TNI wajib maupun sukarela kemudian mengabdi sesuai profesi masing-masing dalam kehidupannya, itu masuk ke komponen utama, komponen pendukung maupun komponen cadangan. Dasar negara, sejarah perjuangan bangsa membuktikan bahwa mulai tahun 1908 menjadi kebanggaan nasional, membakar semangat nasionalisme, kemudian melalui 1928 Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia menyatukan satu tanah air, satu bahasa, tanah air Indonesia. Kemudian 1945 Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45, di mana kita merdeka tanggal 17 Agustus 45. Undang-Undang 45 Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30, di mana sana menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian dalam hak asasi manusia, ketahanan nasional, kuasa Nusantara, dan demokrasi. Kemudian yang terakhir yaitu dasar negara Undang-Undang 3 tahun 2002 tentang keikutsertaan warga negara dalam membela negara. Tujuan umum ya, di mana warga negara bisa memiliki tekad ya, termasuk rekan-rekan pelajar ini mempunyai tekad tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu, berlanjut guna menindakan ancaman ya, ancaman baik dari luar maupun dari dalam rangka menjaga keutuhan kesatuan bangsa Indonesia yang kita cintai. Secara khusus agar memiliki rasa kesadaran bela negara. Nanti ada implementasinya seperti apa, baik itu sebagai pekerja, baik itu sebagai pelajar, maupun di situasi pandemi sekarang ini. Kesadaran bela negara bisa sasarannya tidak usah jauh-jauh membawa senjata, kemudian membela dengan perang, dengan contoh salah satunya etos kerja yang baik, disiplin, dedikasi, semangat, aparat yang dibawa yang baik, jujur, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, keterangan kerja dan kesejahteraan. Ini sasarannya. Kemudian untuk menunjukkan hal tersebut diperlukan sikap mental yang mengandung arti kepatuhan total, sehingga moral pembangunan yang dijual oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menyatu dalam kehidupan sikap warga negara Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasional, sehingga terjadi sikap disiplin yang bagus. Kemudian kegiatan bela negara mencakup beberapa aspek ya, cinta tanah air, kemudian rinciannya mengenal, mencintai wilayah nasional. NKRI harga mati, tidak ada sengketa tanah pun ya,
jangan takut yang diambil oleh orang lain. Ya, itu mempertahankan kita rasa cinta air, kita membela apa hak kita, membela negara kita. Waspada, siap membela air dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang bisa datang saja dari luar, dari dalam negeri, termasuk ancaman di mana sekarang posisi pandemi, yang apa saja yang bisa kita lakukan merupakan rasa kita bela terhadap negara. Kemudian menyadari kepentingan bangsa dan negara, selalu mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Memiliki jiwa besar dan patriot, mentaati peraturan perundang-undangan, memiliki kesadaran atas tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara, warga masyarakat, warga dunia, dan sebagai yang sekarang sebagai pelajar ya, masa pengenalan siswa ini memberikan dasar-dasar bela negara bangsa Nusantara yang menjadi motivasi, menjadi modal dasar dalam rangka menatap masa depan yang masih panjang. Kesadaran berbangsa dan bela negara yaitu dengan juga dan selalu membina kerukunan, persatuan dan kesatuan, kemudian cinta budaya, baik itu budaya daerah, kearifan lokal kita cintai, kita kembangkan, kemudian mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sadar tanah air satu, bangsa satu, bahasa satu yang telah ditancapkan oleh 1928 dengan gerakan Sumpah Pemuda. Menghormati bendera merah putih, lagu kebangsaan, lambang negara dan Pancasila maupun presiden sebagai kepala presiden kita, pemerintahan kita. Benar, termasuk menyayangi lingkungan, ya, sehat, bersih, itu termasuk salah satu sadar dalam berbangsa dan bernegara. Menyayangi sesama, tidak pandang suku, ras atau agama dalam kita bergaul. Kemudian menyayangi keindahan alam, termasuk kita mencintai alam, ya. Karena kalau kita menjaga alam pasti akan menjaga kita. Ini salah satu bentuk kita sadar berbangsa dan negara. Bangga pada kekayaan alam, karena kekayaan alam sebagai undang-undang digunakan sebagai bentuk kemakmuran umat rakyat. Mengutamakan kesatuan dan persatuan untuk gotong royongan. Ini yang sudah mulai pudar di antara kita, dan dengan harapannya dengan teknologi yang canggih dan serba mudah, ini rasa persatuan gotong royong tetap harus menjadi modal dasar untuk kita menjaga negara ini. Menghormati bahasa persatuan dengan memelihara bahasa-bahasa daerahnya, menjunjung tinggi menghormati lambang negara dan bendera merah putih, itu termasuk salah satu kesadaran berbangsa dan bernegara. Para peserta MPLS yang saya banggakan, ya, rekan merupakan orang-orang yang sudah terpilih dari sekian orang yang masuk ke sini. Jadikan ini momen untuk mengisi diri, menyiapkan diri untuk menatap masa depan. Kemudian berikutnya yakin, ya, terhadap kebenaran dan setia Pancasila, di mana Pancasila sebagai satu-satunya falsafah bangsa Indonesia telah terbukti mampu membawa negara Indonesia sampai sekarang. Memang dalam perjalanannya banyak sekali rombongan, ya, tetapi berkat Tuhan Yang Maha Esa semua bisa diatasi. Kemudian Pancasila masih berdiri tegak sampai sekarang. Meyakini keangkuhan Pancasila, kemudian meyakini Pancasila sebagai falsafah dengan sila-silanya sudah merangkum dengan untuk masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, tetapi bisa menyatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, rela berkorban harta, tenaga, pikiran untuk kepentingan umum, jiwa raga untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian berimu kemerdekaan, relakan harta benda dan keselamatan bangsa negara, termasuk rela berkorban, ya. Kemudian ikhlas menerima apa saja menjadi hak milik demi bangsa dan negara, jangankan untuk harta, nyawa sekalipun kalau
negara butuhkan kita berikan. Sekarang TNI sedang membuat komponen cadangan, ya, di mana komponen cadangan ini suatu saat kalau TNI membutuhkan kekuatan komponen utama kurang, komponen cadangan ini akan digunakan untuk menjadi garda terdepan mempertahankan negara ini. Kemudian implementasi relawan korban termasuk tidak egois, tidak terkotak-kotak dalam tugas masing-masing secara terpadu, selaras, kompak dan kepentingan bangsa negara. Semua yang kita perbuat muaranya untuk kepentingan bangsa dan negara untuk mempertahankan NKRI. Next. Kemudian harapan ke depan para siswa-siswa memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan awal bela negara. Situasi sekarang tidak bisa melaksanakan kegiatan secara luring, tapi secara tatap muka kita melaksanakan secara daring. Harapannya tidak mengurangi esensi dari pengisian materi, pemberian motivasi sehingga mempunyai jiwa mental yang kuat, bulat, kerja keras, taat peraturan, percaya diri, tahan uji dan pantang menyerah. Tanamkan mulai dari awal sehingga kita bisa mengawal bangsa ini dengan baik sehingga kita mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara. Kemudian secara fisik tetap sehat, keterampilan jasmani didukung dengan psikis juga. Yang mana sekarang kita sudah kembali, kita sedang situasi sedang pandemi. Ini nanti di belakang saya sampaikan apa saja, ya, sehingga dalam proses bela negara termasuk salah satu kegiatan bela negara dalam rangka pencegahan COVID juga. Sasaran bela negara, ya, sasaran bela negara kita pada lingkungan pekerja maupun pada lingkungan pelajar, di mana untuk lingkungan pekerja agar memiliki disiplin kerja yang dapat menciptakan ketertiban, aman, teratur dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kemudian memiliki ketaatan, saudara akan berkewajiban patuh dan taat berapapun aturan kerja, sehat jasmani dan rohani, berjiwa besar sebagai patriot dan rela berkorban. Kemudian memiliki budi pekerti yang luhur, tekun dan beribadah. Itu adalah karena melengkapi awal kita dalam melaksanakan pertahanan negara. Kemudian sehat jasmani, rohani yang kuat, sadar akan peranannya terhadap sebagai kader bangsa, memahami perjuangan pembangunan bangsa, penghormatan bangsa dan negara, memiliki keyakinan Pancasila setelah memakan tempat dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya, tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara. Ya. Jangan dikira rekan-rekan melaksanakan kegiatan belajar kemudian itu bukan bela negara, itu termasuk bela negara. Ya, rekan-rekan tidak terlibat dalam kegiatan narkoba, itu termasuk usaha untuk bela negara. Tidak ikut tawuran, ya. Tidak ikut mabuk-mabukan, tidak membuat orang baik di sekolah atau lingkungan, itu termasuk tindakan nyata dalam usaha bela negara. Rajin belajar, berprestasi, membantu orang tua dulu lah, jangan dikira sepele. Itu termasuk usaha-usaha bela negara. Sekecil apapun yang kita buat, itu termasuk usaha-usaha untuk membela negara, menghormati orang tua, menghormati sesama agama orang lain, maupun aktif dalam kegiatan remaja, berada ekstrakurikuler ikuti, sehingga punya kemampuan baik itu di bidang olahraga apapun, baik di bidang sosial, sehingga mempunyai kemampuan untuk usaha bela negara. Termasuk dalam aktif kegiatan OSIS, ya. OSIS dibuat satu organisasi yang di sekolah ikuti, ya, ikuti kegiatannya, hal yang positif, sehingga itu termasuk usaha-usaha untuk bela negara, kegiatan pramuka, olahraga remaja, termasuk ekstrakurikuler sekolah. Ikuti, berprestasi, kemudian silakan mau Anda berprestasi di bidang olahraga, silakan kesenian, pencipta alam, mau debat, diskusi maupun yang lainnya, termasuk ilmu bidang saya, silakan, ya, silakan berperan masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kemampuan masing-masing. Itu masuk salah satu usaha karena tindakan nyata untuk melaksanakan bela negara.
kemudian aktif juga dalam berbagai kegiatan positif lainnya. Kita sekarang sedang menghadapi pandemi sudah berjalan 2 tahun. Ini termasuk tindakan usaha dalam pencegahan COVID juga. Nah, sekarang kita merasakan tidak tatap muka. Yang kita bisa laksanakan adalah melaksanakan 5M, ya. Kita sosialisasikan melaksanakan, ya, memakai masker hal yang wajib, ya. Kemudian cuci tangan dengan sabun air yang mengalir, menjaga jarak. Karena apa? Virus ini, apalagi sekarang sudah masuk virus varian baru, varian Delta, yang sangat-sangat berbahaya. Begitu dicek, dites, di swab, kemudian di antigen negatif, tapi sudah masuk paru-paru, 2-3 hari selesai. Ini perlu kebersamaan, bukan tugas tenaga kesehatan saja, bukan tugas TNI, Polri saja, tapi tugas seluruh komponen masyarakat, termasuk para peserta. Silakan, sampaikan dengan santun, dengan humanis, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir sabun, menjaga jarak dalam setiap kegiatan, menghindari kerumunan. Kita sedang melaksanakan PPKM darurat. Kemarin tanggal 3 sampai tanggal 20 sudah berjalan. Tadi malam Presiden kita Bapak Jokowi diperpanjang kembali sampai tanggal 25 PPKM darurat. Ini salah satu untuk mencegah, memutus mata rantai penyebaran. Karena apa? Indonesia sudah sangat banyak yang terkonfirmasi, beberapa puluh ribu masyarakat yang meninggal, termasuk mungkin perlu ketahui China sendiri. Kabupaten Bandung sekarang levelnya level 3 merah. Ini yang perlu kita waspadai dan perlu pencegahan, ya. Menghindari kerumunan, membatasi mobilitas kalau tidak perlu di rumah saja. Ya, sekarang hal yang bukan hal yang susah, belanja bisa online sehingga bisa memenuhi kebutuhan. Ini esensi bela negara. Harapan kami, harapan saya sebagai pemateri bisa memberikan para pelajar bisa bersikap, ya, berbuat yang terbaik, ya. Saya bilang berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Apapun yang akan laksanakan, berbuat yang terbaik bangsa dan negara. Itu saya masukkan ke dalam prinsip saya, lakukan yang terbaik dan tetap semangat. Itu mungkin materi yang kita sampaikan, mudah-mudahan bisa memberi sedikit tambahan ilmu dan bekal untuk mengarungi masa depan yang masih panjang, ya. Harapkan ada generasi penerus kami. Kita tidak tahu seperti ke depan bisa jadi mungkin ada menggantikan jabatan saya di sini sebagai pemimpin, baik itu tingkat kecamatan maupun pemimpin yang lebih tinggi lagi, ya. Sukses, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Teddy Sofyan atas materi yang barusan disampaikan. Nah, ini Pak, ada beberapa pertanyaan dari adik-adik di rumah mengenai materi yang barusan Bapak sampaikan. Pertanyaan pertama datang dari Siti Sofia, kelas MPLS 4. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya yang bagus, ya. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu adalah suatu sikap, ya, sikap dari tekad dari masing-masing personil dalam rangka mempertahankan negara dengan mencintai tanah air, dengan berbagai tadi fermentasi yang saya sampaikan, sehingga mempunyai rasa cinta tanah air, pantang menyerah, kemudian dalam rangka mempertahankan negara itu. Untuk pertanyaan kedua datang dari Diana, kelas MPLS 7. Pertanyaannya, apakah kesadaran berbangsa dan bernegara penting dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Diana, apakah penting kesadaran berbangsa dan bernegara ini dalam kehidupan sehari-hari? Saya kira sangat penting, ya. Karena apa? Tadi rincian yang disampaikan, kegiatan apa saja yang dilaksanakan, bukan saja memangku senjata, kita bisa bertetangga yang baik, belajar dengan tekun, mencapai prestasi, kemudian kita bisa saling toleran dengan
seluruh agama lainnya, itu adalah untuk implementasi sadar berbangsa dan negara. Jadi sangat penting dipupuk dari awal, ya, dari awal sejak dini sehingga siap kedepannya apabila negara memerlukan, kita sudah siap untuk membela negara. Untuk pertanyaan ketiga datang dari Siti Aisyah, kelas MPLS 7. Pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan sikap kesadaran masyarakat terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara? Terima kasih. Gimana caranya? Pertanyaan barusan dari ada Siti, gimana caranya untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara di masyarakat? Masyarakat sekarang sudah mempunyai bukan masyarakat yang seperti dulu lagi, maka sekarang sudah masyarakat yang pintar dengan IT, dengan kecanggihannya. Kami menyampaikan supaya dorongan masyarakat, berikan masyarakat dengan contoh, ya, dengan contoh suri ketelatenan baik dari kita sendiri, di mana kita berkelakuan baik, kemudian bisa selalu kepentingan umum daripada kepentingan pribadi di atas segalanya. Kita bisa memberikan contoh awal masyarakat, sehingga masyarakat baik itu dalam bela negara, dalam bentuk besar negara, termasuk dalam pencegahan ini. Rekan dengan memberikan contoh, memakai masker, sosialisasi, mengajak vaksin untuk masyarakat, itu termasuk untuk membuat masyarakat menyadarkan kesadaran bangsa dan negara. Kenapa? Negara bisa kuat kalau masyarakatnya kuat. Kalau masyarakatnya sakit, tidak sehat, negara tidak akan kuat. Karena membela negara bukan tugas kewajiban TNI, Polri saja, tapi tugas seluruh komponen bangsa, stakeholder yang ada, termasuk masyarakat, ya, harus bahu-membahu dalam rangka membela negara dengan profesi sesuai tugas dan profesi masing-masing. Terima kasih kepada Bapak Edi Sofian atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Semoga adik-adik di rumah bisa lebih dipahami ya. Mungkin cukup sekian sesi materi kali ini. Saya Prita Yuliani, mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.